Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak yaitu Pak Sahrul. Bapak mengajar mata pelajaran prakarya untuk di kelas 7. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bagian bab 2 yaitu rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah. Pada bagian bab 2 ini yaitu kita akan hanya membahas pada bagian yang A-nya saja, yaitu konsep dasar rekayasa teknologi konstruksi. Nah, mari anak-anak semuanya simak video ini, video pembelajaran ini sampai selesai supaya kalian dapat mengetahui dan memahaminya dengan baik. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pada bagian bab 2 yaitu rekayasa teknologi miniatur rumah. Nah, pada bagian bab 2 ini yang akan kita bahas hanya pada poin A, yaitu konsep dasar rekayasa teknologi konstruksi. Sebelum kita melanjutkan ke materi ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya yaitu kalian akan memahami wawasan teknologi, perkembangan teknologi, keselamatan kerja, sketsa dan gambar teknik. Satu, mengenal istilah teknologi. Tanpa Anda sadari, teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Bagaimana tidak, hampir seluruh bidang kehidupan manusia memerlukan teknologi. A. Pengertian dan pengembangan teknologi. Istilah teknologi berasal dari perpaduan dua kata, yaitu techne dan logos. Kata techne dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. B. Jenis-jenis teknologi. Saat ini, berbagai jenis teknologi terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Nah, baik, ini adalah jenis-jenis teknologi. Yang pertama, teknologi komunikasi. Contoh yang termasuk dalam teknologi komunikasi adalah handphone, fax, telegram, email, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi informasi. Contoh yang termasuk teknologi informasi adalah TV, radio, komputer, dan lain-lain. Yang ketiga, teknologi transportasi. Contoh yang termasuk teknologi transportasi adalah sepeda motor, sepeda, mobil, dan lain-lain. Yang keempat, teknologi medis. Contoh yang termasuk teknologi medis adalah CT scan, mikroskop, dan lain-lain. 2. Teknologi konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan membangun sarana maupun prasarana untuk mempermudah kegiatan manusia. Pada umumnya, pekerjaan konstruksi diawasi oleh beberapa orang penting, di antaranya manajer proyek dan insinyur desain. A. Perkembangan teknologi konstruksi. Dahulu, manusia hanya memanfaatkan yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. B. Jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama, konstruksi gedung. Yang kedua, konstruksi perumahan. Yang ketiga, konstruksi teknik. Yang keempat, konstruksi industri. Baik, akan dijelaskan yang pertama, yaitu konstruksi gedung. Konstruksi gedung ini digunakan untuk pemenuhan fasilitas umum, misalnya rumah sakit, sekolah, industri, bank, dan lain-lain. Yang kedua, konstruksi perumahan. Konstruksi perumahan adalah suatu proyek pembangunan perumahan berdasarkan pada tahapan pembangunan yang serempak dengan penyedia prasarana penunjang seperti jalan, air, dan lain-lain. Yang ketiga, konstruksi teknik. Konstruksi teknik ini merupakan struktur bangunan yang direncanakan dan didesain secara spesifik oleh ahli konstruksi bangunan untuk memenuhi kebutuhan struktur pada masyarakat. Konstruksi teknik dibagi menjadi dua bagian. Yang A, konstruksi jalan dan jembatan. Sesuai dengan namanya, konstruksi jalan merupakan konstruksi yang berhubungan penggalian penimbunan.
Yang B, konstruksi berat. Konstruksi berat ini berkaitan proyek-proyek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu negara, misalnya bendungan, transportasi udara, dan lain-lain. Yang keempat, konstruksi industri. Konstruksi industri ini terdiri atas proyek-proyek teknik tingkat tinggi dalam industri dan proses produksinya. Contohnya kilang minyak, pabrik pengolahan tambang, dan lain-lain. C. Fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, toko, dan lapangan. Fungsi teknologi konstruksi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem bangunan. Sistem bangunan memiliki definisi sebagai suatu susunan bagian dari bangunan yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Yang kedua, sistem struktural. Sistem struktural ini dibuat dan dirancang untuk dapat menahan dan menyokong gaya gravitasi serta beban bangunan serta fungsinya di atas tanah. Struktural dibagi menjadi 3, yaitu struktur bawah, struktur yang berupa kolom, dan struktur atas. 3. Sistem mekanikal. Sistem mekanikal pada suatu konstruksi bangunan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan teknik, elektrikal, dan kelistrikan. Sistem mekanikal contohnya penyediaan air, sistem pendingin. Yang keempat, sistem selubung. Sistem selubung ini adalah sistem yang digambarkan sebagai cangkang untuk menyelimuti bagian-bagian dalam bangunan yang terdiri atap, dinding interior, eksterior, jendela, dan pintu. Sampai sini dulu untuk video kali ini, untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan nanti komentar di video ini atau tanyakan langsung ke Bapak juga boleh. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.